Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Tadi ada konsul dari seorang ibu-ibu umur 29 tahun. Tensinya 115/85. Detak jantungnya 86. Kalau kita melihat tensi ini mirip-mirip dengan tensi yang sudah saya bahas, yaitu rumus genetik imun ya. Di mana tensi seperti ini memiliki keunikan karena dia membawa gen yang baik dari keluarganya. Namun apa yang menarik dari tensi ini adalah ya, tadi waktu saya analisis, saya telepon yang bersangkutan supaya lebih jelas ya. Saya tanyakan kalau ibu itu memiliki rasa empati yang tinggi, suka menolong orang. Namun ketika orang yang ditolong itu tidak memperdulikan dia atau tidak membalas dia, maka rasa kecewanya juga akan tinggi sekali. Bahkan mungkin lebih masuk kepada kekecewaan yang mendalam. Beliau jawab, iya persis seperti itu. Kemudian saya tanya juga, kalau ibu itu feelingnya kuat, kalau dia memiliki suatu feeling maka akan banyak terjadi. Dijawab juga iya. Akhirnya kita membahas analisis lebih lanjut. Beliau bertanya sedikit tanya tentang angka itu supaya tidak ragu ya, karena awal mula beliau konsul itu dikira kita itu hitung-hitungan semacam ramalan seperti itu ya. Tapi akhirnya setelah diyakinkan sama temennya dan saya telepon tadi ya, akhirnya terjawab kalau semua itu adalah ilmiah. Jadi yang utama dari keluhan ini adalah beliau itu kalau mau membekam klien begitu, sebelum atau sesudahnya pasti badannya gatal gitu. Nah, setelah kita menganalisis tadi bahwasanya antara kekuatan ototnya dan imunnya itu enggak seimbang karena beliau itu membawa gen tadi itu, genetik bagus itu, sehingga kalori dalam tubuhnya itu dalam jumlah yang lebih banyak, tidak seimbang dengan ototnya. Jadi ototnya lebih lemah daripada imunnya. Nah, akhirnya dari rumus itu kita bisa membaca rasa kekecewaan dan rasa empati tadi. Dari situ kita bisa membacanya antara selisih sistolik dan diastolik. Kenapa sampai mengarah kepada seperti itu? Karena memang rumus ini adalah rumus gen ya, rumus genetik imun, sehingga orang ini memang jenis-jenis yang tensi seperti ini itu memang orangnya spesial ya, memiliki bakat yang lebih daripada yang lainnya seperti itu. Dan saya tanya tadi bahwasanya genetiknya itu ke bapaknya, alhamdulillah ternyata dijawab benar ya. Jadi nenek dari jalur bapaknya itu termasuk paranormal begitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Semua yang kita baca dalam analisis itu insya Allah bisa dijabarkan secara ilmiah. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, maka bagaimana kendalikan filter dalam mengolah emosi. Jikalau belum bisa mengendalikan emosinya, maka pilih-pilihlah dalam menolong orang. Kira-kira orang itu tidak mengecewakan ya tolong. Kalau ternyata orangnya itu nanti bikin kecewa ya sementara jangan dulu. Ini demi latihan ya, karena kalau tidak, rasa kecewanya itu nanti akan senantiasa ditumpangi setan dan akan lebih parah merusak psikologisnya. Namun nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah mau berbuat sebanyak apapun, dikecewakan berapa apapun, nggak jadi soal, nggak jadi masalah, karena dia sudah tidak mengharap apa-apa dari manusia. Tapi kalau untuk masa-masa percobaan atau masa-masa latihan, ya maka baiknya ketika menolong itu dipilih-pilih dulu ya, karena hati tidak selamanya dalam kondisi baik. Ketika memberi iya sangat loyal, tetapi ketika nanti dirinya sendiri saat membutuhkan dan ternyata tidak mendapatkan kebaikan apa yang pernah dia lakukan, itu nanti kecewanya sangat luar biasa, dan ini rawan terhadap mengungkit takdir Allah Subhanahu wa taala, rawan menggugurkan pahala, dan justru setan sangat menyukai ini. Maka untuk yang tensi seperti ini ya, itu
dia harus belajar mengendalikan rasa empati dan simpatinya. Jadi rasa yang seperti ini digunakan untuk banyak menolong orang, tapi pada satu sisi dia akan mencelakai dirinya sendiri. Oke, assalamualaikum.